sore Bunda Lilis, apa kabar? Selamat sore Bunda Indra. Baik. Bunda Indra gimana kabarnya? Alhamdulillah. Tadi hari ini kegiatan Bunda Lilis apa ini? Alhamdulillah hari ini dari pagi Bunda saya mengajar di kelas 7, kelas 8, kelas 9 sampai siang tadi ya sebelum zuhur baru selesai. Alhamdulillah bisa lancar Bunda. Ya, tadi mengajar di kelas apa kalau boleh tahu? Kebetulan di sekolah saya itu putra putrinya AD itu bisa, jadi saya hari ini mengajar di kelas 8A, kemudian 9A dan 8B. Oh, gitu. Boleh. Dari dua kelas itu menurut Bunda Lilis bagaimana? Ada kendala kah ketika melaksanakan pembelajaran? Ya Bunda, ini saya ingin bercerita, ingin apa namanya, ya sedikit mengisahkan kelas saya hari ini begitu, dan saya juga mohon nanti Bunda Indra bisa memberikan apa ya istilahnya masukan-masukan juga buat ke depan seperti apa. Saya tuh pengen kelas saya itu Bun, terutama di anak putra ya Bun ya, itu saya tuh pengen kelas saya tuh bisa stabil, bisa konsisten motivasinya seperti itu Bun, karena yang saya rasakan kelas putra itu ada satu anak itu yang kadang mut-mutan gitu ya. Jadi mungkin hari ini motivasinya luar biasa, tapi besoknya itu kayak agak males gitu. Nah, saya tuh pengen sebenarnya kelas ini, kelas putra terutama itu ya, setiap hari itu ya kelasnya itu bisa aktif semua, anak-anaknya juga bisa em, termotivasi semua begitu. Begitu pun. Oh, jadi begini, Bunda Lilis punya dua kelas, kelas A dan B, A Ya, putra dan B putri. iya, Nah, Bunda Lilis ingin itu ya, ingin pembelajaran yang dilaksanakan di kedua kelas tersebut dapat sama aktifnya. Aktif dalam pembelajaran mereka berdua memiliki kesamaan aktif pembelajarannya aktif begitu ya Bunda ya. Bun, betul sekali Bun. Iya. Kalau boleh tahu untuk ruang kelasnya apakah sama Bunda? Misalnya Ya, fasilitasnya apakah sama? ya. Baik, untuk ruang kelasnya sama, fasilitasnya cuma hari ini saya kan mengajak mereka keluar kelas Bun. Jadi saya harapkan dengan outdoor activity atau outing class ini anak-anak juga apa ya istilahnya merasa bebas gitu, merasa enjoy, kemudian merasa lebih fresh begitu. Tuh, dan saat mereka outing class misalnya hari yang lain itu mereka senang, bahkan anak-anak minta sendiri, tapi hari ini terkadang saya lihat juga masih ada satu anak gitu yang kayaknya pasif gitu ketika ditanya apakah anak-anak hari ini bahagia, ya jawabnya bahagia. Apakah ada masalah? Tidak ada masalah, tapi saya melihatnya kok kurang aktif gitu loh. Ini yang masih saya menjadi apa ya istilahnya kebingungan tersendiri sebenarnya. Nah ini kenapa? Itu pun jadi untuk fasilitasnya sama. Saya juga mengkreasikan pembelajaran juga tidak harus di kelas terus. Kadang-kadang juga mereka minta apa di mana gitu. Misalnya pun di kelas saya juga tidak harus di meja gitu. Silakan kalian belajar kelompok misalnya di mana saja kalian nyaman, merasa nyaman silakan. Kalau mau di lesehan ya monggo, mau di meja seperti biasa monggo melingkar, mau di luar di teras monggo. Begitu saya juga membebaskan sebenarnya Bun. Iya.
Kalau boleh tahu ini kan Bunda Lilis kan tentunya sudah membuat perencanaan ya. Ada modul ajar yang dibuat. Tentunya kan ketika membuat modul ajar itu kita pasti akan memperhitungkan secara detail untuk perencanaannya, kemudian media, kemudian nanti akan ada editingnya juga sama. Nah, apakah Bunda Lili juga menggunakan media yang sama di kedua kelas itu? Medianya saya rencanakan itu memang apa ya istilahnya, saya memakai speakingnya itu memang yang utama mindfulness dulu, ya, kayak instrumental begitu. Apalagi di outing class itu kan alam bebas gitu ya, nanti bisa anak-anak bisa lebih mengeksplor seperti itu. Sama sebenarnya Bun, kalau tiap kelas saya memang untuk memudahkan perangkat saya samakan gitu, karena kelasnya sama. Kecuali memang kelasnya berbeda, itu mungkin ada media yang beda dari kelas yang lain. Kadang saya gunakan PPT, terkadang kalau di kelas. Tapi kalau sudah di luar itu saya nggak menggunakan media PPT ya, medianya ya itu tadi yang digunakan musik instrumental, kemudian saya sisipi kayak kalimat-kalimat untuk memberikan sugesti seperti itu. Kemudian untuk kelompok saya buat lintingan-lintingan soal seperti itu untuk mereka mengambil soal dan mendiskusikan seperti itu. Begitu Bun. Kalau dilihat dari runtutan yang Bunda Lilis ceritakan itu sepertinya mulai dari pembelajaran, media yang digunakan sudah sama. Bunda Lilis pun juga sudah memiliki beberapa langkah-langkah mulai dari step A, step B, sehingga ketika pembelajaran misalnya bisa menyesuaikan ya, misalnya pas pagi hari kita di kelas masih fresh, berarti kita bisa menggunakan memaksimalkan itu nggih tadi ya dari ceritanya Bunda Lilis ya. Kemudian waktu siang hari Bunda Lilis tadi juga berupaya untuk keluar kelas, sudah keluar kelas. Nah, itu juga sebenarnya upayanya sudah bagus juga. Tapi kalau sekali lagi kita tadi masih belum menemukan mengapa yang kelas B tadi kok tidak aktif ya. Nah, mungkin apakah penilaiannya bagaimana Bunda? Apakah penilaian yang digunakan di kedua kelas tersebut apakah juga sistemnya sama? Ya, untuk penilaiannya kalau kelompok memang saya lebih ke rubrik ya, lebih ke keterlibatan mereka dalam kelompok ya. Jadi kayak formatif itu. Jadi proses penilaian proses, kemudian kalau individu memang hari ini untuk individu belum cukup waktunya, jadi saya buat tugas. Nanti tugasnya ya silahkan karena temanya tentang giving opinion, memberikan opini terhadap statement saya begitu, yang saya tadi buat kelintingan itu saya tulis kalimat-kalimat statement begitu. Untuk yang tugas individu itu sebenarnya memberi respon tapi secara individu tidak kelompok gitu ya. Nanti bisa lisan juga bisa, menulis juga, membaca juga bisa seperti itu, melengkapi dari dialog yang ada seperti itu sebenarnya Bun. Kalau untuk penilaian sudah saya terapkan. Untuk proses ya misalnya keterlibatan yang tidak aktif, maka saya mengetahui yang tidak aktif dalam kelompok itu. Kok ada anak satu yang dia cenderung pendiam, diem, kenapa gitu ya. Memang belum saya tanyakan lagi kenapa, tapi yang direfleksi itu secara umum saya tanya, apakah how do you feel about this lesson gitu ya, happy seperti itu ya. Happy-nya itu happy tenanan apa enggak, saya juga kurang paham ya. What have you learned today, apa yang sudah kita lakukan ya, mereka menjawab seperti ya yang sudah dilakukan saat itu. Cuma memang tidak anak itu gitu ya, tetapi bareng-bareng itu Bun. Berarti itu tadi waktu ditanya how do you feel gitu pakai lisan ya, menggunakan lisan ya. Ya lisan Bun ya, ya harusnya. Mungkin apakah
apakah itu mungkin siswanya tadi tidak bisa berkata-kata menggunakan bahasa Inggris, mungkin sudah pernah Oh, mencoba pakai emoticon seperti itu, Bu? ya, Sudah sudah pernah? pernah. Ya, sudah pernah. Waktu itu Hmm. saya lihat anak-anaknya semua aktif. Jadi emotikonnya ya happy happy smile gitu ya. Makanya ini Iya, hari ini kok ada yang tidak aktif, ada yang kayak nggak menikmati gitu ya. Kayak iya. seperti ada mungkin ada masalah tapi memang dipendam atau bagaimana gitu. Gitu. Lah sebaiknya Iya. bagaimana ya Bun ya ini ya Bun ya. Ini tadi nanti kita bisa menemukan solusinya bersama. Kita nanti bisa membuat kesimpulan bersama. Dari tadi kan ketika mulai dari awal sudah dibuat untuk perencanaan, mulai dari modul ajarnya Bunda Lilis tadi sudah saya lihat juga sudah bagus, mulai dibuat media pembelajaran sama. Jadi tidak ada perbedaan di kelas 1 dengan yang lainnya. Terus kemudian sistem penilaiannya juga ada perorangan dan kelompok. Nah, ini mungkin ada yang terlupa Bunda. Sebelum kita memutuskan untuk mengajar di kelas A dan kelas B, tentunya kita akan mengetahui karakternya Bunda. Nah, karakternya di kelas A seperti ini, karakter di B seperti ini. Nah, itu mungkin Bunda Lili sudah melakukan juga pengamatan, penilaian diagnostik mungkin atau yang lain, Bunda? Bagaimana, Bunda? Ya, untuk diagnostik itu kan sudah di awal ketika pembelajaran pertama di awal bulan Juli ya. Itu Bun. Jadi saya sudah melakukan dan kebetulan memang ini meneruskan dari kelas 7. Jadi saya sudah hafal sekali gitu anak-anaknya. Ya, jadi karakter. Oh, ini anaknya pendiam. Oh, ini anaknya aktif. Oh, ini anaknya seperti apa gaya belajarnya. Mungkin yang kinestetik gitu ya. Saya lebih ke kinestetik sih sebenarnya untuk kalau audio sama visual itu saya tidak begitu ini membedakan karena eh, mohon maaf kemarin ketika saya BIMTEK itu ada narasumber yang menyampaikan bahwa kita di dalam kelas itu tidak boleh melulu membedakan gaya belajar mereka sesuai dengan keinginannya. Misalnya yang visual ya dikasih visual semua terus, kinestetik ya kinestetik terus, kemudian audio audio terus, seperti itu. Harus ada saatnya memang mereka itu yang kinestetik sama visual misalnya dijadikan satu juga bisa, karena alasannya itu kemarin dalam lingkungan masyarakat ketika misalnya contohnya di bank gitu ya, anaknya kita upgrade terus yang visual apa yang audio gitu ya, yang visual maaf yang visual misalnya yang visual visual terus kita terus berikan treatment seperti itu, ketika di bank tanya tentang pembuatan ATM gitu dijelaskan dengan audio, lah videonya gimana. Takutnya saya nggak paham kalau dijelaskan video, terus saya hanya pahamnya lihat video, malah nanti nak sama customer service-nya malah minta videonya gimana takutnya. Jadi memang itu alasannya, jadi memang walaupun ada berdiferensiasi tetap ada saatnya gitu. Kita juga memberikan pengalaman yang visual itu ya audio, pakai dengan audio ini loh, yang kinestetik juga harus saatnya dia tenang seperti itu, tidak harus terus harus moving seperti itu. Jadi mungkin hari ini tuh saya juga tidak apa ya mengelompokkan hal itu, saya justru mengelompokkannya ke ini teman apa tutor sebaya. Jadi dalam kelompok itu saya melihat ada beberapa anak yang potensi dalam bahasa Inggris baik, itu jadi leadernya begitu di kelompok-kelompok sehingga akan bisa mempengaruhi anggota-anggota yang lain. Nah, ini sepertinya kita sudah semakin membuat kesimpulan loh Bunda sebenarnya tadi. Ini tadi saya kan memancingnya kan gimana biar Bunda juga sebenarnya sudah menemukan solusinya sendiri. Nah, mulai dari membuat perencanaan matang, kemudian ada penggunaan ice breaking, selanjutnya Bunda tadi baru saja menyebutkan Bunda tadi
kalau ternyata Bunda sudah menerapkan tutor sebaya. Ya, bisa diceritakan bagaimana Bunda itu pengen menggali lagi tentang tutor sebaya itu Bunda. Mungkin saja ini yang paling efektif dari untuk mengaktifkan yang kelompok A sama dengan kelompok yang B. Silakan Bunda. Iya, iya, Saya terima pengen kasih. dengar. Iya, untuk tutor sebaya yang tadi yang saya latih atau yang saya laksanakan hari ini itu kan kebetulan saya melihatnya kompetensi di dalam bahasa Inggris baik. Jadi kosakatanya lebih banyak, kemudian juga keberanian untuk menyampaikan itu juga lebih baik gitu daripada teman-temannya gitu ya. Makanya ketika saya meminta anak-anak ini saya distribusikan bagikan ke kelompok-kelompok itu saya di awal itu silahkan membuat yel-yel dulu gitu ya, membuat yel-yel sama nama grupnya apa dalam bahasa Inggris seperti itu. Jadi yang leadernya ini yang akan mengaktifkan seperti itu, yang akan membuat aktif semua gitu. Yang kedua, ketika saya memberikan statement opini dan statement bertanya tentang sebuah opini atau memberikan sebuah gagasan seperti itu, bagaimana sih kelompok ini menanggapinya dengan opini yang lain? Apakah setuju, agree atau tidak, disagree atau agree, dan reasonnya apa? Gitu. Dan di situ adalah tanggung jawabnya tutor sebaya untuk memimpin, gitu loh. Ya, memimpin bagaimana teman-teman ini setuju tidak. Misalnya saya juga tidak langsung mewajibkan mereka untuk bahasa Inggris dulu kok. Misalnya diskusinya pakai bahasa Inggris. Yang penting bisa mengartikan statementnya itu apa, kemudian di-floorkan leadernya itu pakai bahasa Indonesia dan mereka paham dulu apa sih yang akan kita bicarakan. Nah setelah itu nanti saya pengen yang tutor sebayanya yang jadi leader itu menanyakan satu-satu menurut menurut kamu apa, menurut kamu gimana lah. Yang saya lihat itu yang tidak aktif tadi ya idem idem itu ya Kerja gitu loh. sama. Ya, Satu kerja yang lain sama. sama gitu ya, seperti itu. Jadi kenapa ya, apakah susah, apakah karena saya juga gini, apakah karena susah mau ngomong atau bagaimana, sehingga mereka itu diamnya itu bukan diam tidak istilahnya bukan tidak suka, tetapi diamnya karena nggak bisa atau gimana. Karena memang untuk penilaiannya, maksudnya untuk hasil LK-nya kelompok itu belum saya koreksi, masih saya kumpulkan. Jadi saya memang hanya setelah itu kan terus ngajar lagi sampai ini rupanya. Terima kasih Bunda. Iya, itu sebenarnya Bunda sudah menemukan solusinya sendiri Bunda. Ya. Tadi kalau tutor sebaya itu saya tertarik dengan ceritanya Bunda Lilis tadi. Berarti kan melalui tutor sebaya itu secara tidak langsung itu mungkin si anak ini punya metode sendiri gitu. Misalnya dalam bahasa Inggris misalnya ini bolpen gitu, tapi mungkin anak punya bahasa sendiri yang menjelaskan ini bolpen kayak gitu tak mungkin malah ini bolpen jelas gitu kan. Tapi yang kita nggak paham gitu malah justru di luar dugaan kita tuh anak justru kadang memiliki metode itu brilian sekali ya Bun, itu tadi sudah menggunakan metode untuk tutor sebayanya. Jadi semoga nanti melalui media yang sudah Bunda buat tadi, kemudian penilaiannya juga jelas, individu dan kelompok. Lalu tadi Bunda juga sudah menerapkan untuk strategi tutor sebaya. Semoga nanti itu yang temannya itu bisa menggerakkan gitu. Nah, nanti kita bisa memegang ketua sukunya. Gitu. Sepertinya Bunda sudah, berarti ini kita sudah memiliki solusinya ya Bunda ya terhadap permasalahan Bunda yang Bunda alami tadi, bahwa pembelajaran bahasa Inggris
dari kelas A dan kelas B itu yang semula mengalami perbedaan keaktifan pembelajaran dapat diatasi dengan adanya tutor sebaya begitu. iya. Jadi menurut saya itu kita sudah memberikan kita sudah menemukan solusinya bahwa melalui tutor sebaya itu sepertinya itu strategi yang jitu untuk mengatasi permasalahan Bunda Lilis yang saat ini sedang dialami. Begitu Bunda. Bunda terima kasih. Ini Ya, saya juga terima kasih sekali. Semoga nanti ke depan yang leadernya ini nanti bisa bercerita kenapa di bagaimana kondisi situasi ya lebih dieksplor lagi gitu ya Bun ya. iya Mesti betul betul. Oke. Sudah bagus kok Bunda. Ini Bunda sangat hebat ini sudah bisa menginspirasi Bapak Ibu guru di sekolah ini dan sepertinya juga mulai dari perencanaan pembelajaran bahkan sampai di akhirnya tuh siswa-siswi akhirnya bisa mencapai tujuan pembelajaran. Terus semangat Bunda, Bunda ya, hebat. Semoga terima bisa kasih. menularkan atmosfer semangatnya di sekolah kita ini. Terima kasih Bunda Indra. Terima Ya, kasih sekali atas masukannya juga atas motivasinya. Semoga nanti anak-anak yang memiliki kendala amin. motivasi bisa lebih semangat lagi dan bisa dicari. Oke, Amin. Bunda. Ya, saya akhirin ya Bunda Oh untuk iya. pembicaraan sesi curhat kali ini. Kita terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Lilis. Gimana kabarnya Bunda Indra? Semakin fresh aja nih. Alhamdulillah, ini air wudhu Bunda, maafkan saya. Masya Allah. Baik Bunda Indra, saya dengar-dengar ini Bunda Indra kemarin ada sesuatu yang mau dibicarakan dengan saya seperti itu ya. Dan kemarin kita sudah janjian bahwa hari ini kita akan saling apa ya curhat mungkin ya, saling bercerita begitu permasalahan, ada hal-hal yang mungkin bisa dibicarakan. Belum tentu saya bisa memberikan solusi, tetapi mungkin memang solusinya dari Bunda Indra sendiri. Tetapi Bunda Indra di sini kan memang butuh ya, butuh untuk berdiskusi dan kebetulan hari ini kita bisa saling berdiskusi. Betul Ibu Bunda Indra? Oke, Bunda. Leres. Oke. Sebenarnya dari Bunda Indra sendiri itu yang mau kita diskusikan apa sih? Kalau boleh tahu. Nggih Bunda, begini saya cerita dulu nggih Bunda. Nggih, monggo. Ini kan begini, kemarin kan saya habis supervisi gitu. Iya, saya takut Bunda. Itu kemarin sepertinya itu apa ya? Ada beberapa temuan begitu Bunda. Ya, temuannya tuh begini Bunda. Jadi sekolah itu kan sudah memiliki pesan-pesan buku teks gitu Bunda. Nah, ketika saya mengajar itu saya cantumkan juga kalau di modul ajar seperti itu saya mencantumkan memang mencantumkan modul apa itu yang buku teks. Namun untuk buku teks itu secara keseluruhan tuh saya tidak menggunakan 100% Bunda. Jadi misalnya materi A begitu, materi B begitu. Nah, kemudian tuh saya ketika menemukan kok ini lebih mudah atau lebih cocok karena kan di jurusan di sekolah saya kan ada MPLB itu seperti perkantoran Bunda, terus kemudian DKV dan komunikasi visual, terus kemudian ada busana, kuliner, akuntansi. Nah, itu tuh saya sesuaikan Bunda. Jadi kalau misalnya di buku teks itu kan misalnya buku teksnya laporan hasil observasi tentang kupu-kupu misalnya seperti itu Bunda.
Mm. Nah, itu tuh tidak saya pakai seluruhnya, tapi saya cari teks lain begitu. Saya sesuaikan dengan eh, apa jurusannya begitu. Termasuk juga misalnya materi ini saat ini teks prosedur begitu nggih Bunda. Mm. Nah, teks prosedur itu saya sesuaikan juga. Mereka ada yang memilih cara membuat email, cara membuat eh, mengedit dengan Filmora seperti itu, Bunda. Nah, itu tuh jadi permasalahannya kok Bu Indra nggak menggunakan fasilitas dari sekolah gitu kan, buku teks sudah dipesan, anak-anak sudah punya, sudah dipinjami, tapi kok tidak menggunakan buku teks itu. Nah, itu tuh jadi dilema buat saya, Bunda. Jadi takutnya tuh nanti ketika saya tidak menggunakan itu, nah ini sekarang saat ini kan sedang dibicarakan. Kira-kira bagaimana solusinya Bunda? Karena kan eh, buku teks itu mau tidak mau ya tetap harus wajib eh, kita sampaikan. Akan tetapi kalau 100% yang ada di buku teks itu kan tidak akan sesuai Bunda dengan kondisi di kelas yang saya ajar begitu Bunda. Ini Yeah. kegalauan saya Bunda, saya sampai nggak bisa tidur ini Bunda. Oh, iya, 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 iya. Oh, itu ya iya, Bu ya. Oh, iya. baik Bun. Mungkin saya mau tanya dulu Bun. Ketika Bunda Indra itu sudah menganalisis pastinya ya, tadi sudah ada. Oh, buku teksnya ini kok tidak sesuai dengan jurusan. Kemudian Bunda Indra menyesuaikan apakah hal semacam itu sudah Bunda Indra bicarakan dengan supervisor di situ, misalnya Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Pengawas seperti itu. Jadi alasannya kenapa toh Bunda Indra kok mencari teks yang lain, tidak menggunakan buku itu misalnya. Dan itu apakah alasan tersebut sudah panjenengan sampaikan atau panjenengan utarakan ke beliau supervisor, Bunda? Sudah Bunda, untuk yang dari pihak perpus sudah saya beritahu, akan tetapi juga meminta kalau anak-anak juga meminjam buku dari sana ya menggunakannya lebih baik yang dari buku teks itu begitu Bunda. Gimana Bunda? Kalau saya sesuaikan itu bacaannya tuh kadang itu saya sesuaikan dengan situasi Kalau saat supervisornya gimana? Maksudnya dengan alasan Bunda Indra, kan supervisor itu kan pasti lebih ini ya, lebih bijaksana. Maksudnya paham lah kondisi anak seperti apa, seperti itu. Jadi dengan alasan kan di sini kan Bunda Indra kan hanya teks-teks yang memang tidak apa ya istilahnya tidak sesuai kan yang dicari kan. Berarti kan itu sebenarnya Bunda Indra itu luar biasa sudah apa istilah berimprovisasi gitu kan. Tetapi kan tetap tujuannya sama, tujuan yang mau disampaikan sama di modul ajar itu kan. Nah, dan itu pun tidak selamanya Bunda seperti itu. Ya mungkin saat itu ketika disupervisi. Nah, mungkin ya pertanyaan saya itu apakah kalau tadi Bunda Indra kan sudah eh, menginformasikan bagian perpus di sini yang supervisornya itu yang insya Allah beliau-beliau itu juga sangat paham sekali, juga mengetahui ya alurnya, maksudnya dari modul ajar sampai ininya tujuannya apa. Kalau hanya diganti dengan maksud tujuan yang baik itu bagaimana beliau-beliau itu menanggapinya kalau memang Bunda Indra sudah apa ya, katanya tadi Bunda Indra sudah memberikan alasan. Itu saya kok pengen tahu dari responnya supervisor itu loh Bunda, ketika panjenengan sudah memberikan alasan seperti itu gitu. Kalau perpus mungkin perpus kan pengennya ya dipinjam bukunya biar ada nah yang minjam, tapi kalau supervisornya insya Allah akan beda tanggapannya. Gimana Bunda? begini Bun, kalau dari supervisornya kemarin untuk Bapak pengawas itu juga
Enggak masalah Bunda. Justru kalau lo malah bagus, sesuaikan dengan kondisi lingkungan belajarnya, begitu malah misalnya malah ngendikan gini Bunda. Jadi kalau misalnya di fase sebelumnya, misalnya fase C sudah pernah dikasih argumentasi. Nah, di fase D ada argumentasi nggak kamu berikan nggak apa-apa. Gitu Bunda. Nah, tapi kan kadang ini Bunda, misalnya dengan rekan sejawat ya, kamu materinya sampai mana? Aku kan gini, aku gak tak ajari. Itu juga jadi masalah Bunda. Itu gimana ya Bunda? Eh, kalau dari supervisornya nggak masalah, tapi dengan apa ya, rekan sejawat itu kadang gimana ini? Kok nggak sama gitu loh Bunda. Pripun Bunda kalau kalau menghadapi seperti ini? Ya, menurut saya Bunda Indra itu sudah sangat luar biasa ya. Jadi tidak berpatok pada satu bahan alat ajar gitu ya, tapi bisa berimprovisasi. Nah, kalau semacam itu kan sebenarnya Bunda Indra bisa apa ya? Saya kira Bunda Indra itu punya sesuatu yang bisa ditularkan justru ya, praktek baik ini menurut saya itu praktek baik gitu. Kalau menurut Bunda Indra itu sebenarnya ada keyakinan Bunda Indra terhadap praktek baik itu sudah benar atau belum, atau hanya karena omongan orang lain sehingga akan mempengaruhi dirinya Bunda Indra, tapi dari Bunda Indra sendiri itu punya keyakinan nggak bahwa apa yang saya lakukan benar itu Bunda? Iya, kalau menurut saya ini sudah tepat karena kan di kurikulum Merdeka kan juga sudah apa ya, kita bebas untuk menentukan apa yang kita ajarkan itu kan disesuaikan dengan kondisi lingkungan belajar kita. Kalau menurut kita fungsinya tadi untuk penilaian diagnostik tadi, kalau misalnya anak-anak sudah paham argumentasi, berarti untuk yang di kelas fase E, kelas 10 misalnya, ternyata kok sudah mahir, ya sudah, enggak perlu dibicarakan sampai ngelotok gitu, nggak usah, nggak apa-apa, yang penting saja begitu. Jadi yang lebih mementingkan itu prosesnya. Kalau misalnya pengetahuan kan anak bisa dapat pengetahuan dari mana saja begitu. Termasuk juga tadi Bunda, yang teks tadi loh Bunda, buku teks tadi saya tuh masih nggak bisa tidur ini saya Bunda. Iya, iya, iya. Kalau menurut saya, Bunda Indra kan sudah punya keyakinan bahwa apa yang dilakukan benar dan itu didukung oleh supervisor. Oh Ya, iya, Bun. Bunda. Ya. Iya, iya. Menurut saya itu sudah bagus. Justru Bunda Indra harus apa ya istilahnya ke teman sejawatnya itu bagaimana nanti bisa mengkomunikasikan hal itu kepada rekan sejawatnya. Nah, yang jadi pertanyaan begini Bun, di tiap kelas ya itu kan guru bahasa Indonesianya Bunda Indra atau tadi ada beberapa teman yang lain Bunda? Kalau di kelas tetap satu Bunda, tapi kalau untuk beberapa jurusan itu bisa di SMK kan ada 5 guru bahasa Indonesia. Gitu Bunda. Berarti begini Bun, kemungkinan ya Bun ya, kemungkinan kalau di kelasnya Bunda itu secara mungkin kompetensinya sudah bagus, bisa jadi di kelas yang lain bagus, ada yang mungkin low ya, ada yang skill, ada yang sudah high, ada yang mungkin ya random gitu ya. Nah mungkin memang semuanya itu disesuaikan ya, mungkin disesuaikan dengan itu. Lah kemungkinan ini saya kan juga tidak tahu, mungkin Bunda Indra sendiri yang bisa menjawab. Kemungkinan teman-temannya Bunda Indra kok ini beda ya, ini beda itu karena mungkin juga Bunda Indra mengajar mungkin kelasnya beda dengan kelas yang diajar oleh teman sejawatnya. Lah itu mungkin perlu ditanya Bunda, mungkin kira-kira untuk mengatasi hal itu ya apa yang mau dilakukan oleh Bunda Indra setelah ini ketika oh ya mungkin kelasku beda ya dengan kemampuan kelasnya teman saya tadi, kemungkinan komunikasi yang bagaimana Bunda
setelah ini mungkin Bunda bisa memiliki rencana apa gitu untuk supaya Bunda juga bisa tidur nyenyak. Hal-hal yang sebenarnya itu salah paham mungkin menurut saya ya. Ya, menurut saya ada kesalahpahaman. Semuanya kok kudu bodoh kan ya harus sama. Nah, ya mungkin itu tergantung pada kelas yang diajar. Nah, itu dan itu yang akan memberikan apa ya istilahnya benang merah ini supaya teman-temannya itu juga tidak akan lagi salah paham terhadap Bunda Indra itu. Kira-kira Bunda Indra nanti langkahnya seperti apa? Eh, saya begini Bunda, jadi kalau di buku teks itu biasanya kan ada teori, ada bacaan. Kemudian saya ambil yang penting-penting saja. Jadi misalnya teorinya, misalnya struktur teks prosedur, kemudian kaidah kebahasaan teks prosedur, itu saya jadikan satu. Nah, itu kan yang penting-penting saja. Nah, kemudian untuk materinya itu kan berarti nanti saya berikan, oke, ini yang berupa video, ada Hmm, contohnya. Ini hmm, kebetulan saya buat sendiri, Bunda. hmm, Terus yang PPT ada sendiri, begitu, Bunda. Nah, hmm. kemudian ada satu, misalnya teks prosedur. Nanti, oke, ini teks prosedur. Yuk, strukturnya mana? Dianalisa begitu di dalam kelas, begitu, Bunda. Nah, kemudian dari beberapa materi itu ada ternyata yang nggak sama juga yang diberikan antara guru yang satu dengan guru yang lain. Karena kan di kurikulum Merdeka ini materi yang kelas 11 debat itu, debat bahasa Indonesia itu sudah tidak diberikan. Maaf, kelas 10 semester genap itu sudah tidak diberikan. Nih ya, ini saya berikan Bunda, saya tetap berikan, tetapi konsekuensinya materi yang mudah-mudah itu tuh Bunda, Ya. uh, yang tadi pertimbangan iki pernah dikasih di SMP gitu. Nah itu tuh nggak saya bahas yang secara detail. Jadi misalnya, ayo ini tahu bedanya? Ini menurut kamu apa? Oh ini Bu teks ini. Oh sudah tahu. Strukturnya bagaimana? Ya, kaidahnya bagaimana? Kalau sudah berarti sudah saya mengejar yang materi susahnya itu tadi Bunda, yang debat bahasa Indonesia. Nah, untuk yang guru lain itu tidak diberikan, untuk debat bahasa Indonesia itu tidak diberikan. Tapi pertimbangannya kok nggak diberikan di kurikulum Merdeka katanya sudah nggak diberikan. Tapi kok kenapa kalau ada lomba debat bahasa Indonesia kok ini kok tetap ada lomba debat bahasa Indonesia loh. Ini kan berarti penting. Nah, pertimbangannya seperti itu Bunda. Jadi materi tetap saya berikan. Nah, kadang hal itu tuh jadi itu Bunda. Uh, itu nganeh-nganehin gitu loh. Saya dibilang begitu. Nah, untuk mengatasinya berarti ya di di sebenarnya kan kalau kurikulum Merdeka itu kan di penilaian akhir semester itu kan tidak ada, yang ada kan nilai prosesnya. Jadi saya berikan ke anak-anak gini, ini semuanya yang kalian pelajari ini yang Bu Indra nilai adalah nilai proses. Jadi waktu di rapot itu materi debat itu tetap saya cantumkan di rapot itu Bunda. Begitu Bunda. Oh, ya luar biasa. Ya, ya luar Bagaimana biasa. Bun kalau seperti itu Bun? Nggak apa-apa ya Bun? Ya. Menurut saya nggak apa-apa. Ini komunikasi aja, Bun. Berarti kan ada guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia lebih dari satu ya, Bun. Sudah pernah apa namanya kayak komunikasi kayak satu rumpun kayak kalau di SMP itu namanya MGMP gitu ya. Tapi MGMP-nya itu tidak tingkat kabupaten Kabupaten. atau kecamatan, tapi tingkat sekolah itu sudah diaktifkan belum, Bun? Kalau yang itu cuman Perkumpulan. apa ya? Sekali saja di awal tahun sih biasanya Bunda. Tapi kalau secara rutin itu nggak pernah Bunda. Jadi di Hmm, awal itu biasanya duduk bareng untuk menentukan nanti kelas mana yang diajar, terus ayo bikin modul ajar ini bagi-bagi gitu Bunda.
Berarti kan Iya. sudah ada komunikasi di awal. Mungkin itu kurang Iya. apa ya, Bun? Kalau menurut Bunda Indra misalnya itu diaktifkan tidak hanya di awal saja, misalnya diagendakan sebulan sekali atau 2 bulan sekali, supaya nanti ada permasalahan-permasalahan seperti tadi loh. Jadi Bunda Indra itu lebih leluasa. Kenapa sih debat ini saya masih berikan? Bukan ngane-ngane ya, tapi karena ini. Jadi semua guru bahasa Indonesia itu paham dengan tujuan Bunda Indra itu kenapa. Itu kira-kira kalau diaktifkan untuk ya semacam untuk mengurai permasalahan itu bagaimana, Bun? Kalau diaktifkan tidak di awal. Kalau di awal kan terlalu panjang menurut saya. Jadi kalau ada masalah-masalah ya seperti itu. Jadi membuat tidak nyaman teman, termasuk Bunda Indraya tidak bisa debat. Iya Bunda, mungkin lebih lebih ke arah apa ya? Praktis mungkin. Mungkin beliau-beliaunya mungkin cari yang praktis, zona zona nyaman begitu. Tapi saya perhatikan karena kan materi saya itu kan saya bagikan ke YouTube Bunda. Tapi kok di kota lain itu ya di Jakarta, di Bandung itu banyak yang komen, "Terima kasih Bu Indra. Saya tadi praktik debat, alhamdulillah dapat materi ini." Gitu Bunda. Jadi nah berarti kan ini sebenarnya kan juga di daerah lain diberikan gitu loh. Begitu. Nggih. Lah ya betul Bunda. Bagaimana kalau itu diaktifkan untuk mengurai permasalahan itu tidak hanya di awal bulan, sambil nanti Bunda Indra juga ini mengemukakan alasan-alasannya, kemudian juga bisa memberikan pengalaman. Ternyata YouTube saya juga digunakan kok, ini loh untuk penguat saya gitu. Sebenarnya kalau seperti itu bagaimana Bun di sekolahnya Panjenengan lebih diaktifkan, kira-kira menurutnya Bunda Indra bagaimana? Sudah Bisa Bunda. sudah. Sudah, tapi mereka nggak mau. Mereka tetap mau yang nggak ada aja. Oh, Gitu Bunda. gitu Yang ya. nggak iya, begitu Bunda. Ya. Apakah semuanya Bun atau hanya yang dari 5 misalnya Bunda Indra termasuk yang Semuanya. memiliki improvisasi? Semuanya dari Ya, 5 orang itu, begitu? ya, iya. Masya Allah. Oh, berarti kalau misalnya Bunda Indra sudah belum berkonsultasi dengan kepala sekolahnya atau dengan waka kurikulumnya gitu Bunda? Kalau itu sih kalau misalnya minta modul aja apa tanda tangan itu kan otomatis kan sudah perso ya, sudah mengetahui nanti program yang akan saya berikan apa ya. Tapi mungkin kalau dari hati ke hati ini gini-gini secara detail itu nggak pernah, belum pernah. Tapi kalau modul ajar yang saya ajukan, terus kemudian programnya ini itu ya juga saya minta legalisasi juga dari kepala sekolah. Ya Bun. Nah dari ceritanya Bunda Indra itu saya melihat Bunda Indra ini adalah salah satu guru yang luar biasa ya di sekolahnya ya, yang istilahnya tidak apa ya mau di zona nyaman begitu, tapi ingin betul-betul berkreasi, kemudian betul-betul ingin menjadikan murid itu lebih baik, kreatif dengan improvisasi, dengan loncatan-loncatan, seperti itu. Tetapi memang kendalanya adalah lingkungannya yang tidak mendukung. Begitu ya Bunda? Injih Bunda, injih, leres. Ya, lingkungannya yang tidak mendukung sehingga mempengaruhi dari pemikiran Bunda Indra sendiri, mempengaruhi juga perasaan sehingga tidak bisa tidur gitu Injih, ya. injih. Nah, Ini ya, seperti contohnya ini Bunda, misal tuh Bunda, ini kan saya kan nih kayak bikin kayak gini tuh Bunda, media ini kan banyak sekali Bunda. Ini di meja saya kan banyak sekali. Buktinya tadi dari dulu Bunda Ratna ngendikan apa tadi ya, langsung atas ya. Nah, kayak gini-gini ini kan saya kan bikin tuh. Nah, itu tuh banyak yang berkomentar gini. Kamu ngapain tuh kok bikin bikin kayak gini tuh? Padahal tuh kalau dibilang murah tuh murah Bunda. Misalnya bikin expander kayak gini tuh hanya 20.000 ya kan, itu mempermudah saya gitu kan.
bisa saya pakai bertahun-tahun gitu ya. Tapi itu sekali lagi ya itu di lingkungan saya itu ada suka seperti itu gitu loh Bunda. Nah, nah, ya betul nyaman dari yang praktis. Makanya tadi Bunda kembali lagi ke awal tadi, kok nggak pakai sesuai buku teks kayak seperti itu Bunda. Kalau saya kan yang buku teks itu saya kembangkan, saya sing luwih mudah ki piye ya kayak gitu Bunda. Makanya kalau kalau buku teks misalnya dibentuk PDF itu kan anak-anak, ayo silakan baca, ayo. Nah itu kan udah selesai tugasnya, mengajarnya kan udah ada dia itu tok gitu loh. Nah saya ini tadi bikin kayak bikin ini misalnya ini Bunda ini kayak seperti ini ini expander kecil, jadi nanti ada expandernya kecil gini Bunda. Nah ini di kayak pura-puranya podcast itu loh Bunda. Betul ya. Nah tapi kalau di bahasa Indonesia kan judulnya kan siniar, siniar bahasa Indonesia. Ini saya gunakan praktik buat itu Bunda, unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah fiksi materi fiksi. Nah itu tuh kalau mungkin ya kalian kan mungkin dari buku teks itu Bunda, PDF yang dari buku teks itu dipelajari unsur intrinsik adalah unsur yang ini yang terdiri dari suatu dua tiga tema kayak gitu kan Bunda. Nah saya enggak, saya mengemasnya ini pura-puranya mereka jadi host, jadi narasumber terus ada yang jadi host, ada yang jadi narasumber begitu Bunda. Makanya tuh saya bikin kayak gini, ini modelnya berapa ya? 20.000. Pura-pura di meja, nanti ada kayak ada tanamannya gini, terus nanti ada apa? Ada potnya kan pura-pura kayak podcast beneran gitu kan. Nah itu terus anak-anak nanti juga, halo selamat siang, saya perkenalkan saya ini host dari Bincang Sastra. Nah mereka itu mikir konsepnya gitu. Nah kayak gitu-gitu loh Bunda. Jadi kadang saya dikira aneh gitu Bunda. Apa bener saya aneh Bunda? Tidak. Iya, anehnya itu gini mungkin ya menurut saya, lah ngopo capek-capek wis ana buku teks karing mulang kok yang dadak ngono-ngono barang. Nah, mungkin kan sebagian orang seperti itu, tetapi kan menurut saya nggak aneh pun. Itu malah justru tantangan buat Bunda Indra. Bagaimana teman-teman ini bisa diajak, ayo loh, ayo gitu loh. Ayo kita ini sudah zamannya itu beda, tidak seperti dulu yang konvensional ceramah ini. Tapi ini zamannya sudah beda. Lah anak-anak kalau seperti itu nanti akan ketinggalan zaman. Nah, mungkin kesadaran itu yang perlu Bunda itu gimana ya caranya ini? Mungkin ya tadi salah satunya kita buat apa namanya dari sekolahnya Bunda lah ya. Nanti buat sebuah acara misalnya kayak training seperti itu mungkin di MGMP Sekolah Khusus Bahasa Indonesia cara mengajar praktek baik itu begini gitu ya. Mungkin mereka kan melihat Bunda Indra itu kan lah ngopo bu guru kuwi rek ngene nggawa kuwi akeh men rek ketokan. Tapi nek misalnya yuk kita mungkin difasilitasi oleh kurikulumnya gitu ya. Itu nanti Bunda Indra bisa menjadi apa salah satu narasumber praktek baik, besok gantian supaya tidak monoton. Bunda Indra nanti semuanya bisa memberikan masukan respon. Itu kira-kira seperti itu bagaimana ya Bunda? Saya kok juga melihatnya agak gemes. Ya Mas, pengen Bunda Indra seperti itu gitu loh. Pasti nanti. Tapi memang itu harus digerakkan, memang harus butuh bantuan mungkin kurikulumnya atau pemangku kepentingan yang di sekolah itu Bunda. Jadi tidak jalan sendiri. Nek Bunda Indra dari ceritanya itu memang berat, nah harus jalan sendiri. Tetapi kalau ada yang menggerakkan seperti wakil kurikulum atau kepala sekolah, hari ini silakan MGMP Bahasa Indonesia yang ada di SMK 1 berkumpul. Silakan ada program apa dari beliau-beliau jenengan nanti harus diaktifkan itu menjadi program. Itu bagaimana Bunda ya? Kira-kira bisa dilakukan nggak Bunda?
Ini kemarin hari Jumat kemarin itu sudah terjadi. Jadi mm, kan kalau dibentuk normada, normada itu normatif adaptif. Terus ada yang produktif, itu yang pelajaran kejuruan seperti itu, Bunda. Nah, itu kemarin teman-teman itu bilang gini, yuk kita ngadain itu yuk berbagi praktik baik. Terus kayak nanti kayak ada bikin artikel populer, bikin best practice, PTK seperti itu kan. Nah, itu karena jurusan karena guru-guru normatif adaptif itu sudah saya kasih namanya kompak nda gitu, komunitas positif nda itu normada. Nah, majulah majulah ke bapak kepala sekolah. Terus karena programnya baik, itu diminta ini sepertinya jangan untuk normada saja Bu. Semuanya gitu, semuanya yuk, jangan normada saja. Akhirnya hari Jumat kemarin perdana Bu, itu namanya Jumat Krida, itu Krida. Jadi Jumat Krida kegiatannya, nama kegiatannya. Jadi di situ kemarin saya salah satu jadi narasumber yang pembelajaran menyenangkan itu sudah. Nah, terus yang narasumber yang satunya itu Bu Arifa itu kemarin tentang kuisis. Jadi selama kurang lebih 1 jam lah itu. Itu pun masih ada kontroversi loh Bun. Yang datang ya sedikit, terus ada yang datang, kok pagi-pagi? Ah, kan pagi-pagi anak batinnya kan gini tuh Bun, anak-anak bersih-bersih, bapak ibu gurunya berkarya gitu. Ya, itu ternyata juga kok pagi-pagi nanti gimana gitu. Tapi ketika ditanya di depan, pripun Bapak Ibu mau menghendaki kegiatan ini pagi atau Jumat jam 2 sepulang sekolah? Langsung serentak, pagi, kalau bisa pas jam sekolah. Gitu. Nggih, ya 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 ya. Itu Ya juga ya ya. masih Ya Allah. itu Berarti memang sudah ya terjadi. karakter ya, Nggih, karakter nggih. pribadi. Ya, ini Masya Allah Bunda Indra yang akan menjadi terdepan, ya, menjadi apa namanya inspiratornya, ya. Jadi Insya Allah sudah kesimpulannya dari apa yang Bunda Indra tadi sampaikan, sebenarnya Bunda Indra sudah juga punya solusi. Kesimpulannya ini memang harus diadakan sebuah forum di mana nanti rekan sejawatnya itu juga akan bisa melihat praktek baik yang dilakukan Bunda Indra atau teman yang lain yang sudah tadi puisi tadi ya itu, Wis, atau kan ya, akuisis tadi memakai metode seperti itu, atau teman yang lain juga bisa nanti diberi kesempatan untuk memberikan respon yang positif atau bagaimana gitu ya. Memang tantangannya memang pasti ada Bun. Ya tadi di awal-awal masih ya lah kok ngene, tapi nanti kalau sudah berjalan minimal ada imbasnya, itu ada satu orang yang ngikut itu sudah baik loh Bun. Misalnya ada 10 orang atau kalau itu guru semua Bun, itu Bun. iya, guru Oh, semua. ya. Guru semua misalnya ada 70 orang misalnya ya Bun ya. Itu baru satu dulu di awal kok ya ada yang ngimbas, ternyata ya mengikut. Itu sudah baik loh Bun. Nanti akan lagi yang penting Bunda Indra jangan jangan menyerah, pokoknya harus pantang menyerah. Kemarin Harus dari diikuti yang nyenyak ya Bun. iya, dari 120 guru yang hadir sekitar 15 orang kemarin Bunda. Wah, ya, itu dulu digarap Bun, nggak apa-apa. Nanti digarap kan pastinya ada evaluasi karena ini sudah masuk ke program, maksudnya sudah disetujui oleh kepala sekolah ya Bun ya. Nanti kan harus ada evaluasi berapa orang yang pasti Ya, ada nama absen ya, terakhir Kak ada. Bunda Nggih, Indra jangan menyerah, pokoknya pantang nggih Bunda. menyerah. Ya Allah, mulai dulu lah dari berapa personel yang ada ini di apa ya namanya digarap. Bunda Nggih. Indra bukan pion di sini, meskipun masih guru, tapi kan sudah memiliki rencana program yang luar biasa dan sudah disetujui oleh leadernya kepala sekolah di sini dan juga pasti kurikulumnya, dan itu nanti
bisa menjadi top leadernya untuk menggerakkan. Nanti ada sebuah apa ya istilahnya pengikat seperti itu. Karena ini Nggih, bukan Bunda. bukan untuk hal-hal yang merugikan guru tersebut atau anak-anak, tapi justru malah meningkatkan kompetensi mereka juga nanti akan hasilnya outputnya dari anak-anak juga insya Allah akan meningkat gitu ya Bun. Jadi di sini Bunda sudah bagus. Nanti apa yang tadi disampaikan ada Jumat apa kerida atau apa Gereja. ya Ya. programnya nanti coba ditindaklanjuti lagi Bun. Bisa Nggih, Bunda. gitu ya Bunda ya sudah 30 menit. Iya, terima Terima kasih Bunda kasih ya, atas semoga bimbingannya. Nggih. semoga Oke, Bunda lebih amin. baik lagi dan nanti nyenyak tidurnya. Amin. Sukses selalu Bunda Indra. Nggih, Mohon terima maaf kasih bila Bunda. ada yang kurang Nggih. berkenan. Assalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.